Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 179. Wah gila, chapter kali ini gokil dah. Akhirnya Saitama udah gelut lawan Tatsumaki. Ya walaupun di pertarungan mereka berdua, Saitama di sini nggak menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tatsumaki, tapi menurut Mimin ada keistimewaannya sendiri, yang dimana Tatsumaki bakal mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga ketika dia bertarung melawan Saitama. Dan ini adalah awal mula Tatsumaki mengetahui kekuatan gila Saitama yang membuat dia nggak habis pikir dengan kekuatan si botak yang dilawannya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 179. Oke, cover chapter memperlihatkan Tatsumaki yang sedang berpose, dan chapter kali ini juga berjudul Saksi Mata, yang berarti akan ada orang yang akan melihat pertarungan mereka berdua. Nah, di awal-awal chapter kita diperlihatkan ke sebuah mobil yang sedang melintas di jalan, yang di dalamnya ada 3 orang keluarga yang sedang menuju ke kota A yang tujuannya ingin pindah ke tempat baru mereka yang berada di markas Asosiasi Pahlawan. Intinya satu keluarga ini merasa cemas karena para monster bisa menyerang kapan saja. Apalagi akhir-akhir ini dilaporkan ada lebih banyak monster dari biasanya, dan karena itu mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Begitupun anaknya juga sangatlah kegirangan dengan tempat tinggalnya yang baru karena bisa bertemu dengan pahlawan yang tinggal di sana juga. Nah, pas lagi mengendarai mobil, tiba-tiba ada sebuah kilatan cahaya yang mereka semua mengira ada sebuah burung yang sedang melintas dengan terbang sangat cepat. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata itu adalah Saitama yang sedang membawa Tatsumaki keluar. Yang dimana setelah Saitama membawa keluar Tatsumaki dari markas Asosiasi Pahlawan, dia pun membawa Tatsumaki langsung ke daerah kosong yang tidak ada pemukiman penduduk. Dan karena mereka berdua sudah berada di tempat yang kosong, tapi Saitama masih aja memeluk Tatsumaki ketika membawanya keluar. Loli Sundre di sini menganggap kalau Saitama ini mesum karena pengen berapa lama berpelukan dengan dirinya. Nah, karena masih belum dilepas, walaupun udah dibilang mesum, Saitama yang masih memeluk Tatsumaki langsung diputer-puter dengan kecepatan yang tinggi, kemudian dibanting ke tanah dengan sangat keras hingga membuat tanahnya hancur. Tapi walaupun begitu, Saitama di sini masih tetap mampu memegang tangan Tatsumaki walaupun dia dalam kondisi habis diserang. Jelas di sini Tatsumaki agak kesel kenapa si botak ini tidak mau melepaskan tangannya dan bertanya, "Apakah kau naksir kepadaku?" Dan Saitama pun menjawab dengan santainya, "Apa kau bodoh? Aku tidak mau melepas tanganmu agar kau tidak kabur menghancurkan rumah lagi." Di sini Tatsumaki sontak makin emosi karena Saitama ini menganggapnya kalau dia bakal kabur berhadapan dengan si botak Saitama, dan gak mungkin dia kabur dari orang yang lebih lemah darinya. Saitama pun yang mendengar hal itu langsung melepaskan tangan Tatsumaki begitu aja, dan Tatsumaki pun menilai kalau Saitama ini tidak terlalu lemah tapi gak kuat-kuat juga. Tapi karena itu juga Tatsumaki ingin mengetes Saitama dengan mencoba menyerangnya dengan cara menggunakan kekuatan psikisnya sedikit aja. Apakah Saitama ini bakal mati atau tidak? Kemudian Tatsumaki pun langsung menyentil Saitama yang membuatnya terpental hingga batu-batu yang menahan gesekan kaki Saitama agar berhenti membuatnya hancur. Tatsumaki yang melihat kondisi Saitama masih baik-baik aja, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya lebih besar lagi yang membuat tempat mereka bertarung berantakan dan batu-batuan terangkat ke atas. Nah, batu-batuan yang terangkat ke atas ini kemudian membentuk sebuah tornado yang sangat besar mengelilingi Loli Bede seperti ingin menyerang Saitama dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi Saitama yang melihat tornado besar milik Tatsumaki malah kegirangan karena merasa seru jika dirinya bisa melakukan hal itu juga. Setelah itu scene pun berganti ke tempat markas Asosiasi Pahlawan tempat Saikos di penjara. Di situ sudah banyak para pahlawan yang datang untuk mencari tahu situasi sebenarnya. Salah satu pahlawan bertanya ke anak buah Fubuki apa yang terjadi, dan mereka menjawab kalau habis diserang oleh seorang esper dan Nona Tatsumaki mengurungnya di sini sambil menunjuk ke sebuah batu berbentuk bola. Dan tiba-tiba aja tempat pengurungan bola itu hancur yang meninggalkan sebuah lubang menuju bawah tanah, yang berarti Mr. Apollo berhasil kabur, begitupun anak buahnya berhasil melarikan diri dengan cara yang sama. Nah, setelah berhasil kabur dari tempat itu, mereka berdua pun langsung kabur menggunakan sebuah mobil hingga menerobos sebuah portal penjaga tempat keluar markas gedung Asosiasi Pahlawan, dan berhasil kabur lewat gerbang nomor 33. Dari dalam mobil itu terlihat kondisi Mr. Apollo dan anak buahnya yang sedang sekarat berlumuran darah meninggalkan tempat itu. Di sebelah mereka juga ada sebuah tornado yang sangat besar milik Tatsumaki, tapi mereka tidak peduli dengan hal itu karena kondisi mereka berdua juga sudah sekarat. Di sini Mr. Apollo sangat marah kepada Tatsumaki, bahkan akan berniat untuk membalasnya lain kali sambil meninggalkan markas Asosiasi Pahlawan. Setelah itu scene pun berganti ke tempat pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Di sini Tatsumaki yang masih dikelilingi bebatuan tornado
langsung menyerang Saitama dengan salah satu batunya yang langsung diarahkan kepada Saitama. Tapi hal itu masih mudah dihancurkan oleh Saitama hingga berkeping-keping. Nah, karena satu batu masih belum mampu mengalahkan musuhnya, Tatsumaki di sini langsung mengarahkan bebatuan secara beruntun kepada Saitama yang arah batunya bisa dari manapun agar bisa mengecoh Saitama. Tapi sebelum kita mengetahui kondisi Saitama, di sini pihak Asosiasi Pahlawan mendeteksi sebuah getaran abnormal sekitar 2 km arah barat laut. Mereka menduga kalau penyebabnya adalah aktivitas monster dan berniat mengarahkan seorang pahlawan. Tapi sayangnya Metal Knight tidak bisa dihubungi dan mereka akan memberi level bencana kepada monster itu dengan butuh bantuan dari pahlawan kelas S. Pihak Asosiasi Pahlawan sedang berusaha menghubungi seluruh pahlawan kelas S yang bisa dihubungi dan menunggu respon dari mereka. Shin pun berpindah lagi ke tempat kejadian, yang dimana ada sebuah mobil yang sedang berusaha menghindari sebuah bebatuan hancur yang mungkin bisa menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah mobil keluarga tadi yang ingin pindah ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sini anaknya malah kegirangan dengan kejadian tersebut dan menggunakan sebuah teropong untuk melihat lebih dekat. Dan ketika dia menggunakan teropongnya, dia melihat Tatsumaki yang sedang menggunakan kekuatan psikisnya. Dan anak kecil ini tahu kalau itu adalah Tatsumaki yang sedang melawan sesuatu. Terlihat juga ada Saitama yang sedang menjadikan batu yang terbang sebagai pijakan untuk menghindari serangan yang diarahkan kepadanya. Bapak dari anak kecil itu bilang jika ada pahlawan kelas S bertarung sedekat ini dengan markas Asosiasi Pahlawan, pasti keadaannya benar-benar gawat. Apakah kita sebaiknya menjauh dengan cepat? Dan si bocil malah menyuruh bapaknya buat mendekat lagi karena ingin mendengar suaranya, apalagi dia juga fans berat Tatsumaki. Dan omongan dari si bocil ini pun terjadi karena tiba-tiba aja ada sebuah batu yang menyasar kepada mobil itu yang untungnya langsung dihadang oleh Saitama dengan menghancurkan hingga berkeping-keping. Dan Saitama juga di sini protes kepada Tatsumaki untuk menyuruhnya berhati-hati dan melihat area sekitar ketika menyerang. Tapi loli kampret ini nggak mau ngakuin kesalahannya dan menganggap kalau dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan setelah itu langsung menyerang Saitama lagi untuk yang kesekian kalinya dengan bebatuan secara beruntun. Saitama pun yang melihat hal itu menganggap kalau si loli cebol ini udah susah untuk diajak bicara. Dan karena itu Saitama ingin meladeninya saja di tempat yang sepi, tidak ada bangunan, sampai dia capek sendiri yang sambil menepis seluruh batu. Yah, sayang banget, dari omongan Saitama ini kayaknya dia nggak bakal menyerang Tatsumaki satu kali pun dan hanya akan meladeninya sampai puas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, kayaknya emang harus begini sih. Soalnya Mimin yakin banget kalau Saitama nyerang Tatsumaki sekali aja, si Tatsumaki udah modar sih. Tapi mungkin bisa jadi pelajaran biar si loli bedes ini nggak sombong dengan sifatnya. Kalau di atas langit masih ada si botak Saitama. Nah, ketika Saitama menepis seluruh bebatuan Tatsumaki, di sini dia nggak sengaja menepis batu itu ke arah belakang yang membuat salah satu batu itu mengarah ke mobil yang tadi. Dan karena hal itu Saitama langsung berlari untuk mencegah batu yang mengarah ke mobil itu. Tapi ketika Saitama ingin menghancurkan batu itu, tiba-tiba Tatsumaki langsung mengangkat mobilnya ke atas udara dengan kekuatan psikisnya sambil berkata kepada Saitama untuk melihat-lihat dulu dong kalau mau nangkis batu, dasar botak, sambil meledek Saitama. Di sini Saitama yang kena trigger oleh Tatsumaki langsung balik mengatakan, "Apa yang kau bilang, cebol?" Dan lawaknya Tatsumaki lebih ke trigger lagi dengan ledekan Saitama, bahkan akan membuat si botak menjadi pupuk olehnya. Setelah itu dia pun langsung menurunkan kembali mobil yang tadi dan menyuruhnya pergi dari pertempuran. Di dalam mobil itu satu keluarga pusing karena terombang-ambing oleh kekuatan Tatsumaki dan akhirnya keinginan si bocil terpenuhi karena berhasil mendengar suara Tatsumaki. Setelah itu Tatsumaki di sini mencoba untuk menyerang Saitama lagi dengan bebatuan beruntun dan di sini Saitama cuma menghindari seluruh batu sambil berlari. Ngelihat hal itu Tatsumaki menjadi sombong karena mengira si botak ini nggak bisa ngelakuin apapun. Bahkan menganggapnya menyedihkan dan gak mungkin dia mempercayakan adiknya kepada Saitama. Sambil terus mencoba menyerang Saitama, tapi Saitama di sini agak gregetan dikit dengan sikap Tatsumaki yang membuatnya pengen cepat-cepat pulang karena situasi yang ada. Dan chapter 179 pun berakhir di sini. Buset dah, ini chapter bener-bener gantung gak sih? Soalnya pas Saitama lagi diserang Tatsumaki, tiba-tiba chapternya malah udah selesai gitu aja. Oke lah, langsung aja kita gasken chapter 180-nya besok kalau begitu. Dan kalau Mimin lihat ya, sikap Tatsumaki ini pas lawan Saitama entah kenapa kayak kegirangan gitu. Yang biasanya kan dia ngeluarin amarahnya pas bertarung, malah kesenangan lawan Saitama di chapter kali ini. Apa mungkin gara-gara ada orang yang mampu menyaingi kekuatan dirinya yang membuat dia merasa senang bertarung dengan Saitama. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada pahlawan botak karena telah mensupport channel ini lewat donasi Saweria. Dan semoga Mimin bisa semangat terus. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.